Nah, guys, kalau dari journey kalian tadi ya, Surya sampai mau jadi driver ojek online bareng Adrian, coba bisnis es krim juga gitu. Itu kan kerja keras. Willy juga kan keluar dari zona nyaman ya, Will, dari desain terus sampai harus masuk ke marketing. Padahal lu anaknya kelihatannya diam gitu ya, introvert gitu ya, Will ya. Nah, dari semua perjuangan itu, kapan sih kalian akhirnya dapat breakthrough moment? Satu momen yang benar-benar this is it gitu. Mungkin Surya boleh ya wakilin share Sur, soalnya gue penasaran nih Sur, gimana caranya dari jualan es krim di bazar sampai ke beli mobil roda 4 logonya teman-teman, ring 4 yang kayak Olimpik gitu ya, gimana Sur caranya? Oke, Gerut, thank you. Yang pastinya bukan dari jualan es krim sih, kebeli mobil Audi-nya ya. Bukan juga dari judi online pastinya, kalah terus soalnya. Tapi bisa loh. Nah, ini gue share nih. Nah, jadi sebenarnya begini sih. Gue punya satu prinsip, karena kan tadi kan lu bilang ya, maksudnya kita juga bukan dari keluarga susah. Gue juga pengen lah, saya thank you lah ya kepada orang tua kita bertiga pastinya ya. Mereka bekerja keras gitu loh. Karena orang tua gue tuh kebetulan usaha toko kelontong di daerah Grit. Ya, jadi orang tua gue usaha toko kelontong. Ya, lu tau lah Grit, toko kelontong itu kayak gimana ya. Isi minyak makan, ngangkat beras, ngangkat gula, tepung terigu, dan begitu banyak hal lainnya. Itu kan sebenarnya dalam tanda kutip kalau gue bilang pekerjaan yang agak kotor lah. Ya, yang ibaratnya orang kalau mau ngangkat minyak itu kan pasti kan kotor, tepung, gula. Jadi ya gue juga dulu males gitu loh ngebantu orang tua gue. Sampai akhirnya satu omongan bokap gue yang sampai hari ini pun gue pegang, bokap gue bilang begini nih ke gue pada saat itu ya. Kalau lu emang mau kerja, ya lu jangan takut kotor gitu loh. Kalau lu takut kotor, ya udah lu nggak usah kerja gitu loh. Benar, karena tidak ada noda yang tidak belajar. Oh, iya, benar. Jadi karena kata-kata itu, ya dulu gue pikir apaan gitu loh. Tapi sampai sekarang itu jadinya satu pedoman yang gue pegang bahwa ya kalau emang mau kerja ya jangan gengsi lah. Kalau emang lu bener-bener mau kerja, mau berhasil, jangan gengsi gitu loh. Itu orang tua gue udah lakuin. Akhirnya gue bisa kuliah di Jakarta. Thanks to them gitu loh. Akhirnya itu gue lakuin. Makanya kenapa gue bilang tadi, untuk jadi driver ojek online pun dengan penampilan seperti ini pun, gue no worries gitu loh. Gue tetap mau lakuin. Asal halal dan emang duitnya ada. Ya, gue juga pernah bisnis es krim tadi di Grade. Nah, tapi ya kan dua-duanya nggak jadi nih. Fail, yang bisnis es krim juga fail. Akhirnya gue pikir, ya udahlah, gue cek di media sosial. By the way, buat teman-teman semua ya, ya ini yang gue lihat ya, di media sosial kan begitu banyak orang yang berhasil. Anak-anak muda sukses, itu membakar gue. Tapi di satu poin, gue find out, ternyata mayoritas yang sukses di media sosial itu nggak semuanya benar-benar sukses, Grit. Kebanyakan yang ngebluff juga gitu loh. Ngebluff atau ibaratnya, ya sorry itu saya ya, ibaratnya memang bukan punya mereka gitu loh. Mungkin pencitraan gitu loh. Apalagi kondisi seperti sekarang ya, orang banyak banget pencitraan. Apa yang mereka nggak punya, mereka show ke publik gitu loh. Supaya dapat pengakuan gitu loh. Akhirnya gue juga mikir, gue juga nggak pengen seperti anak-anak muda seperti itu. Sampailah seperti yang tadi Adrian bilang, ya gue bertemu satu komunitas lah, komunitas Amazing Team ya di Prudential ini ya. Di sini gue benar-benar belajar, di mana gue ngelihat kok banyak anak-anak seumuran gue pada saat itu ya umur 24 yang income-nya itu udah 2 digit gede, yang atau di atas umur gue sedikit 25, 26, 27, tapi udah 3 digit. Bahkan juga banyak Grit, gue lihat yang di bawah gue, tapi income-nya udah lumayan banget. Ya akhirnya gue pikir, seperti Adrian bilang, kita adalah seperti 5 orang terdekat kita ya. Akhirnya gue tergabung di komunitas Amazing Team ini. Gue belajar, ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan ya, seperti yang lu bilang, bisa kebeli mobil Audi, ya gue juga habis nambah aset, ya puji Tuhan lah, income juga oke banget gitu loh. Nah, cuman begini sih, Grit. Kalau gue bilang kan, ini bisa ngebantu gue. Terutama di event cerita anak rantau ini ya, baik kita anak rantau ataupun enggak, ini bisa memberkati gue juga pengen ini nggak berhenti di gue sih, Grit. Apa yang gue dapat ini, gue juga pengen, ya Adrian, Willy ya, seperti gue bantu Adrian, gue juga pengen, mungkin teman-teman di rumah ada yang ngerasain apa yang gue rasain dulunya gitu loh. Udah coba begitu banyak hal, tapi kok begitu-begitu aja. Gue pengen dong, Grit, share juga buat mereka gitu loh. Boleh banget, Sur, biar yang lain juga bisa sukses kayak lu gitu ya. Belum sukses lah, tapi maksudnya bisa berkembang lah. Maksudnya ini bisa ngebantu gua, who knows ini juga bisa ngebantu teman-teman semua gitu loh. Gue izin share boleh ya? Boleh. Host IT semua gue izin share ya. Ya, gue izin ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ya teman-teman, hari ini Surya mau share nih rahasia kesuksesan dia. Boleh teman-teman dicatat gitu ya. Kalau ada yang berkesan siapa tahu,
jadi teman-teman ya. Siapa tahu bisa sukses juga gitu. Oke, masuk nggak teman-teman? Kalau masuk boleh dong di kolom chat, saya lihat di chatnya masuk. Boleh? Oke, thank you teman-teman ya. Jadi begini sih teman-teman ya. Awalnya dulu gue kan bergabung di komunitas Amazing Team ya teman-teman ya. Gue ngelihat bahwa ini kan komunitas Prudential. Ya gue pikir Prudential itu adalah jualan asuransi. Ya emang benar adanya. Tapi itu cuma part kecilnya teman-teman. Ternyata Prudential itu ada bisnisnya. Dan bisnisnya ini teman-teman itu gede banget. Ya jadi ini yang ngebentuk gue di 6 tahun ini teman-teman ya. Sampai ya punya kehidupan seperti sekarang. Ya gue pengen teman-teman juga mungkin bisa gain something ya, dapat something dari acara seperti ini. Ya, jadi begini teman-teman, kalau kita join di Prudential, emang tahun pertama kita akan jadi agent. Kalau kita jadi agent, standar aja, ini income-nya 14 juta per bulan teman-teman. By the way, dulu kalau gue kerja kantoran ya di Bank Bumi Arta, gue kerja 2 tahun, income gak ada segini teman-teman. Dan ketika gue di Prudential, tahun pertama, puji Tuhan lah ya, income gue di atas 14 juta ini. Wow. Ya, nah kalau kita jalanin lagi, tahun kedua kita promosi, jadi AAD, ini Associate Agency Director, income kita itu 27,5 juta. Ya, 27 juta. Dan kalau kita jalanin lagi, kita promosi, kita jadi Agency Director, ya, ini income kita 52,5 juta, naik terus loh. Kalau kita jadi agensi director 1 di tahun keempat aja, income kita itu 136 juta. Wow, udah ngelipat banget ya income-nya ya. Jadi deg-degan nih. Habis ini berapa nih? Nah, gitu. Kebayang nggak? 136 juta ini udah sama dengan direksi di luar sana loh, Grit. Ya, ini 4 tahun. Betul. Ya, dan kalau di tahun kelima sebagai agensi director 2, jangan kaget ya, Grit ya. Ini 472 juta. Kaget sekali. Kaget sekali gitu ya. Gede banget, ini udah 3 kali lipat loh. 3 kali lipat. Dan ini lebih mengerikannya, Grit. Di AD3, coba tebak, kira-kira berapa, Grit? Kalau kali 3 mungkin 1M. 1,6, Grit. Ya, 1,6. Nah, sebenarnya begini sih teman-teman. Mungkin teman-teman yang di rumah mikir, kayaknya Surya ngibul gitu ya. Atau kebanyakan judi sampai ngibul gitu ya. Nah, sebenarnya dulu gue pikir begitu juga sih teman-teman ya. Tapi begitu banyak orang yang sudah membuktikan. Dan caranya simple. Jadi gue mau bagi caranya supaya teman-teman mikir, bener nggak sih 14 juta? Bener nggak sih 30 juta? 50 juta? Jangan-jangan nggak bisa dikerjakan gitu loh. Atau targetnya impossible ya. Jadi sebenarnya begini doang teman-teman ya. Dan ini sebenarnya yang standar ya? Standar, Grit. Karena tahun pertama income gue bukan 14 juta loh. Income gue tuh 17 juta tahun pertama. Jadi di atas gitu loh ya. Nah, tahun pertama kita jalanin itu sebagai agent, Grit. Kita cukup cari 20 nasabah dan rekrut 5 orang. Yang mau sukses di Jakarta menurut gue itu jutaan gitu loh. Iya. Cukup rekrut 5 yang emang menurut kita tuh bagus gitu loh. Nah, kalau kita lakukan kedua hal ini aja, jualan 20 nasabah, rekrut 5, income 14 juta per bulan ya, Grit. Nah, tahun kedua promosi jadi AAD, cukup promosiin 3 dari yang 5 kita rekrut dan rekrut 5 lagi. Dan yang kita promosiin 3 ini, pastikan dia ngelakuin apa yang kita lakuin di tahun lalu ketika zaman agent. Sesimpel itu doang. Income-nya udah 27,5 juta. Tahun ketiga sebagai agency director, sama. Promosiin 3 dari 5 yang kita rekrut tahun lalu, pastiin dia lakuin apa yang kita lakuin di tahun lalu, rekrut 5 orang baru lagi. Ini income-nya 52,5. Tahun keempat, agency director 1, sama promosiin 3, pastikan mereka melakukan apa yang mereka lakukan di tahun pertama tadi, rekrut 5 lagi yang baru, income-nya 136,5 juta teman-teman. By the way, ini semua per bulan ya. Tahun kelima, agency director 2, ya, sama, lakukan hal yang sama, pastikan orang yang kita promosikan, lakukan hal yang sama di tahun pertama, ini income-nya 472,5 juta. Dan yang terakhir teman-teman ya, tahun ke-6 aja ya. Karena kebanyakan nantinya ya, sebagai agency director 3, rekrut 5, promosi 3, pastikan 3 orang ini lakukan apa yang kita lakukan di tahun pertama. Income kita teman-teman, 1,6 miliar per bulannya. Ini kerja berapa lama, Surya? Nah, simpelnya gini sih, Grit. Jadi selama 6 tahun ini ya, 6 tahun ini, kita cukup cari 35 orang yang tepat. 20 nasabah, 15 partner bisnis. Bayangin begini teman-teman ya. Saya pengen kita sama-sama bayangin ya. Begini deh, 1 tahun itu ya, ada 365 hari ya. 365 hari, 52 minggu, 12 bulan. Cuman disuruh cari 35 orang yang tepat. Itu juga 6 tahun loh, Grit.
gampang banget sebenarnya. Dan by the way, berdasarkan informasi yang saya dapat, yang gue dapat nih Grit, ya dari Prudential Pusat, di tahun 2020 kemarin, orang yang income-nya di atas 3 digit, which is ada yang 200 sebulan, 500 juta sebulan, miliaran sebulan, itu lebih dari 1.500 orang. Jadi ini ya sebenarnya bisa banget, doable banget gitu loh, bisa banget dikerjakan. Dan kalau ngomongin soal 3 digit, ya di ruangan ini udah banyak lah, Grit. Di ruangan ini udah banyak gitu loh. Itu sih, ya ini bisa ngebantu gua mencapai impian-impian gua. Gue yakin juga di luar sana pasti banyak teman-teman yang mungkin struggling dengan kehidupannya, yang ngerasa juga, waduh udah coba begitu banyak hal tapi nggak bisa. Ya ini bisa ngebantu gua. Ya gue juga pengen share, semoga ini bisa ngebantu mereka sih, Grit. Ya, thank you ya Surya. Gua ini ya, udah selesai share ya, Grit ya? Ya. Grit, boleh ya gue tambahin dikit ya, Grit? Boleh. Teman-teman, mungkin yang ada di rumah ya, yang lagi virtual nonton kita semua di sini, kurang lebih teman-teman 6 tahun yang lalu, kita juga seperti posisi teman-teman. Dengerin semua apa yang dijelasin tadi barusan. Kita duduk, kita dengerin. Pikiran pertama kali yang gue dapat, apaan sih 5 tahun bisa dapat 100 juta, 6 tahun bisa dapat 100 juta. Itu nggak make sense buat saya, karena aku tuh mikirannya, ya lu kerja dengan cara yang benar, ya kenaikan income, gaji itu kurang lebih ya 10% gitu. Kalau 4 tahun 100 juta itu nggak make sense bagi saya waktu itu. Cuman ya untungnya saya ngerti teman-teman. Untungnya saya ngerti, saya dibilangin Sabtu itu sama Surya, karena kan waktu itu Surya ngajakin saya juga kan ya. Nah, dia bilang, ini tuh diajakin berbisnis loh. Ini tuh diajakin berbisnis. Jadi misalnya contohnya pertanyaannya simpel teman-teman. Analoginya seperti ini aja. Misalnya ketika ditanya, sekarang lu lagi ngapain? Ngojek gitu. Pilihan kan ada 2, kita jadi super ojek atau kita jadi pebisnis ojek gitu. Bener dong, kita kan punya 2 pilihan dong ya gitu ya. Betul. Cuman kalau misalnya kita jadi supir ojek, ya kita yang punya motor, kita yang jadi supirnya, kita yang nganterin gitu. Cuman kan kalau kita jadi pebisnis ojek, kita yang punya sistemnya, kita yang punya armadanya, kita yang punya orang-orangnya, manpowernya. Nah, gue ngerti, oh di sini tuh diajakinnya berbisnis. Nah, sih kalau yang dalam pikiran berbisnis gitu. Bener sih, Gri. Gimana ya? Kan gue peran teman, gue nggak punya market gitu ya. Mau ketemu siapa, gue bingung gitu ya. Teman gue aja sedikit yang kuliahnya di Jakarta gitu ya. Tapi karena ada mentor gitu ya, diajarin caranya berteman ya, bersosialisasinya kemana aja, gue harus ngapain aja. Jadinya gue udah ada roadmap-nya ngapain aja. Nah, kan yang paling penting itu bisnis itu mentor ya. Soalnya kita di bisnis manapun itu nggak ada mentornya. Di sini gue beruntung banget sih. Kenapa? Karena gue udah beberapa kali itu mau quit itu karena gue nggak ada market. Tapi karena ada mentor, gue itu bisa ciptain teman-teman baru lah. Jadinya yang tadinya gue pengen punya network, tercipta sendiri pengen punya network. Ada network gitu kan. Kedua itu nggak pakai modal. Anak perantauan gimana ada modalnya kan? Nggak punya modal. Tapi karena di sini namanya bisnis tanpa modal, gue jadi punya bisnis, Grit. Jadi ada network, ada modal, tanpa modal, ada bisnis, jadi ada uang gitu. Itu sih yang bikin gue itu pengen banget di sini. Jadinya seru banget lah di sini. Ya. Gue setuju sih. Dari tadi dengerin kalian ngomong, gue juga belajar menempatkan diri gitu ya. Kalau misalnya kita disuruh memulai suatu bisnis gitu yang kayak tadi Willy bilang, bisnis tuh ya kebanyakan nggak ada mentornya gitu kan, karena kalau bisnis di luar sana kan bersaing. Bener, ya. harus Jadi, bayar. Betul, jadi antara bayar atau ya gue ngapain bagi rahasia dapur gue ke lu gitu kan, nanti lu jadi saingan gue. Bener. Gitu kan, tapi kalau di sini bener loh teman-teman, ada mentornya. Kebayang sih kalau misalnya harus memulai sesuatu yang beda dari bidang yang sebelumnya, nggak pernah ditekunin sebelumnya sama teman-teman gitu ya, itu bakalan bingung teman-teman, bakalan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang semangat teman-teman. Akhirnya mau mulai lagi pun udah capek gitu kan. Tapi karena di sini dikasih mentor ya kayak tadi Willy bilang, terus nggak pakai modal lagi, akhirnya jadi bisa sukses. Nah terus gue juga mau highlight, kalau nggak ada mentor ya, orang-orang yang konservatif nih kayak gue gitu ya, mungkin orang-orang yang sebelumnya kerjaannya kebanyakan back office dan di belakang meja gitu ya, lebih akrab sama Excel daripada sama orang gitu ya, itu pasti bingung banget. Photoshop. Bingung banget gitu teman-teman. Jadi bagus banget memang ada mentor, dan mungkin yang mau gue garis bawahi adalah teman-teman, ternyata dengan kenal 35 orang yang tepat teman-teman dalam hidup teman-teman yang berkualitas gitu ya, teman-teman bisa loh capai income sampai 1,6 miliar sebulan. Gue yakin semua yang di rumah gitu, yang di Zoom, yang lagi nontonin ini, pasti teman-teman ada kan 35 orang yang berkualitas yang teman-teman
bisa jadiin partner bisnis 15 orang, dan bisa jadi klien teman-teman 20 orang gitu. Dan itu dicari sebenarnya tadi cuma dalam waktu 1 tahun ya, Sur? Ya, 1 tahun cuma tahun pertama aja gitu ya, cari 20 klien dan rekrut 5. Promosiin 3 Ya, gitu ya. benar. Rekrut 3 orang yang pasti mau jadi partner bisnis kita gitu. Benar. Tapi di tahun-tahun berikutnya kalau teman-teman lihat, kerja 1 tahun teman-teman, masa nggak dapet sih 3 orang yang mau jalanin bisnis ini juga gitu, yang mau jual franchise juga. Nah, by the way teman-teman, ini tuh kita lagi jual bisnis franchise ya. Gitu.